Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Rabu 8 Juli 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Korban kecelakaan tenggelamnya perahu Lamparan Kasih 25 di perairan Pukuapu dikunjungi unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rotendao. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompinda Kabupaten Rotendao Selasa 7 Juli 2020 mendatangi korban tenggelamnya kapal nelayan Kasih Lamparan 25 yang tengah menjalani perawatan di Puskesmas Eahun Rote Timur. Komandan Lanal Pulau Rote Letkol Laut Pelaut Administratif SE MTR Hanla MM kepada RRI mengatakan proses pencarian masih akan terus berlangsung terhadap korban selamat di tengah menjalani proses medis di Puskesmas Eahun Kecamatan Rote Timur. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompinda dipimpin Wakil Bupati Rotendao Stefanus M. Said mengunjungi korban untuk melihat dari dekat kondisi korban, memberikan dukungan moral, psikologis, serta memberikan pakaian ganti bagi dan kebutuhan cepat lainnya. Terkait rencana pemulangan korban ke daerah asal di Kupang, dijelaskan Letkol Anis Latif akan diupayakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kemungkinan akan menggunakan fasilitas angkutan udara setelah rekomendasi medis dari Puskesmas mengizinkan korban pulang ke Kupang. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah akan mendukung langkah pemerintah Kabupaten Rotendao untuk pemulangan korban. Memungkinkan pesawat Pak, karena mengantisipasi traumasi mereka kan dengan kejadian di tenggelam itu kan. Ya kita mendata kebutuhan korban yang masih dirawat di puskesmas. Apa hari, baik yang mungkin masih trauma, ya nanti tergantung dari puskesmas. Jika memang sudah kondisinya membaik, medis sudah diizinkan untuk bisa kembali dan ingin mereka segera kembali ke Kupang, Pemda akan memfasilitasi itu dan kita Forkopimda akan membantu. Untuk diketahui, dari 7 korban hilangnya saat tenggelamnya kapal Lamparan Kasih 25 Selasa pagi sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Tengah, kapal patroli Tim SAR KN Antaria 233 berhasil menemukan satu lagi korban perempuan dewasa ditemukan tak bernyawa. Identitas korban masih menunggu hasil identifikasi. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote Rudi Hartono melaporkan. Masyarakat Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur keluhkan harga ikan yang melambung tinggi di masa pandemi COVID-19. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Ana Lopo. Kenaikan harga ikan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 membuat masyarakat Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur sulit untuk membeli. Amamila, warga masyarakat Kota Kupang yang ditemui RRI mengakui kenaikan harga ikan yang terjadi saat ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah melalui pembentukan sebuah wadah atau koperasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai upaya menekan kenaikan harga ikan pada musim tertentu. COVID-19 ini juga mempengaruhi semua, tapi akibat daripada kenaikan harga ikannya. Ya, kalau ini semua ini sebenarnya pemerintah harus juga terpikir masalah daerah-daerah yang produksi ikannya melimpah. Jadi ada semacam wadah atau satu koperasi dari Kelautan dan Perikanan itu membuat cold storage. Jadi untuk membantu kemahalan daripada ikan di Kota Kupang ini, konektivitasnya itu harus dibuat. Hasil ikan di perairan di Nusa Tenggara Timur cukup tinggi, namun akibat cuaca dan adanya pemboman dan jaring cakrang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menurut Amamila, warga masyarakat Kota Kupang menjadi penyebab tingginya kenaikan harga ikan. Nah, patroli akibat adanya pemboman dan adanya jaring cakrang ini juga mempengaruhi semua produksi ikan. Jadi sekarang daerah-daerah produksi ikan yang bagus itu ada beberapa tempat yang itu, contohnya di Ndao, Nusa sana itu, kemudian di Alor, Pantar Barat, Pantar Timur, Pulau Sika. Nah, bagaimana kita mengambil ini? Karena di situ kalau sudah produksi ikan musim barat pun dia masih bisa karena dia terlindung. Tingginya biaya operasional, pajak, dan transportasi di tengah pandemi COVID-19 menjadi penyebab tingginya harga ikan di pasaran. Dengan demikian diharapkan agar pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan harus mampu melakukan terobosan sebagai upaya menekan harga kenaikan ikan di kalangan masyarakat.
RRI Kupang, Analopo melaporkan. Kejaksaan Tinggi Kejati Nusa Tenggara Timur kembali menangkap 2 orang tersangka kasus kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar 127 miliar rupiah. Vence Sakarias menurunkan laporannya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Senin 6 Juli 2020 kembali menangkap 2 orang tersangka kasus kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018. Kedua tersangka yang diamankan penyidik sepasang suami istri berinisial WK dan L. Dalam kasus kredit macet tersebut, menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Dr. Yulianto, keduanya masing-masing mengajukan pinjaman sebesar 10 miliar rupiah sehingga total 20 miliar, namun faktanya mereka hanya menerima sebesar 6 miliar, sedangkan sisanya 14 miliar diterima oleh tersangka lain berinisial SS. Tegas Kejati Nusa Tenggara Timur, nampak jelas kredit macet di Bank NTT Cabang Surabaya ini sebagai alat untuk menggarong uang masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terhadap 2 tersangka ini sendiri, yaitu Lomelin maupun William Kondrata, masing-masing mengajukan kredit sebanyak 10 miliar. Jadi 10 miliar, jumlahnya 20 miliar. Tapi faktanya mereka berdua hanya mendapatkan 6 miliar. Sisanya yang 14 miliar itu diterima oleh Stefanus Soleman. Ini berdasarkan keterangan para tersangka yang berhasil kita tangkap. Lebih jauh, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Dr. Yulianto, dengan ditangkapnya 2 tersangka hari ini, maka sudah 6 dari 7 debitur kredit macet Bank NTT yang ditangkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Masih tersisa 1 tersangka lainnya berinisial R. Masih dilakukan pengejaran oleh tim Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi Bank NTT Cabang Surabaya senilai 149 miliar rupiah dengan taksasi kerugian negara mencapai 127 miliar rupiah dari 7 tersangka. Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Ahmad MM menggandeng komunitas Suster Congregatio Imminationis Jesu CIJ di ND membentuk kampung bahasa Inggris. Pembentukan kampung bahasa Inggris sangat bagus untuk menarik para wisatawan yang datang ke ND. Selengkapnya Heri Epu menurunkan laporannya. Pembentukan kampung bahasa Inggris sangat bagus untuk menarik banyak wisatawan datang ke Kabupaten ND. Hal itu disampaikan Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Haji Ahmad ketika membuka pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bahasa Inggris di Balai Latihan Kerja Komunitas BLKK CIY ND di Wisma Emmaus ND. Menurut Bupati Jafar Ahmad, para suster bisa terjun ke desa-desa untuk mengajar bahasa Inggris, terutama desa-desa tujuan wisata. Selain itu, Bupati Jafar juga berencana ke depan juga akan menerapkan English Day. Bupati Jafar Ahmad menjelaskan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional tentu penting untuk dipelajari, apalagi pemerintah daerah Kabupaten ND saat ini tengah berupaya meningkatkan pariwisata. Dikatakan Bupati Jafar Ahmad terkait pariwisata sejalan dengan program pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Victor Bontilu Leskodat dan Wakil Gubernur Yosef Naisoi yang menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya tadi mendengar usaha ini tidak hanya komunitas Legosin saja, tapi CIY sudah buka diri. Silakan dan pergunakan kesempatan itu dari bahasa Inggris. Teman-teman kita dua boleh bergabung di sini. Jadi bukan satu komunitas saja, tapi semua komunitas lain boleh bergabung untuk manfaatkan keduanya. Bagus ini. Saya berkeinginan teman-teman suster, ini kan dunia ini pariwisata. Bagaimana kalau setelah selesai dari sini kita mendirikan satu kampung bahasa Inggris. Suster-suster kita terjunkan untuk satu kampung. Kita ambillah satu di desa Kelemutu sana, atau Pupu atau Inek tadi di situ. Dari satu hari semua berbahasa Inggris, walaupun yes no, tapi setiap hari harus bisa. Bupati Jafar Ahmad menambahkan ND merupakan kota pelajar, sehingga semangat belajar warga ND harus terus ditingkatkan dari hari ke hari. Kehadiran BLKK di Wisma Emmaus tersebut, Bupati ND juga berharap mereka yang ikut dalam pelatihan keterampilan bahasa Inggris bisa menularkan kepada masyarakat, terutama yang masuk kategori usia kerja. Sementara itu, Irminus Deni selaku pengelola BLKK CIY ND mengatakan BLKK CIY tahun anggaran 2020 masih menggunakan melalui DIPA Lombok Timur dengan jumlah peserta angkatan pertama sebanyak 16 orang.
Disinggung mengenai ide Bupati Jafar Ahmad membentuk kampung bahasa Inggris, pihaknya juga punya wacana yang sama soal pembentukan kampung bahasa Inggris khususnya di daerah wisata Taman Nasional Kelimutu. Kesulitan kami ke depan adalah untuk merekrut para peserta sewilayah Kabupaten Pinde. Itu dengan biaya transportasi yang sangat sedikit, mereka harus pulang pergi, itu yang kami sedikit sulit. Jadi kami bersama dengan kongregasi mensiasati bahwa semua peserta nanti yang selanjutnya akan menginap di rumah pembinaan Emmaus. Irmin Rusdin menambahkan, pemerintah daerah Kabupaten Ending sangat mendukung upaya dari CIY Ending dan ke depan BLKK bersama CIY akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama mengelola kampung bahasa Inggris, dan sesuai rencana kampung Inggris tersebut akan dibuka di daerah Kecamatan Kelimutu sebagai daerah penyangga wisata Danau Tiga Warna Kelimutu. RRI ND melaporkan. Membantu perekonomian masyarakat agar tetap bergeliat, Badan Urusan Logistik Bulog Subdrive Atambua membangun kerjasama dengan 278 sahabat rumah pangan kita RPK. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Febi Leolede. Badan Urusan Logistik Bulog Subdivisi Regional Atambua ikut berperan membantu perekonomian masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19, membangun kerjasama dengan 278 sahabat rumah pangan kita RPK yang tersebar di kelurahan hingga ke tingkat desa. Kepala Bulog Subdivisi Regional Atambua, Naomi Uli, mengatakan membantu perekonomian masyarakat agar tetap bergeliat di tengah situasi pandemi COVID-19. Bulog bekerja sama melalui sahabat rumah pangan kita menyalurkan bahan pangan kepada sahabat RPK dengan harga terjangkau yang dapat dijual kembali kepada masyarakat. Dikatakan pangan yang dikuasai Bulog seperti beras disalurkan kepada RPK dengan harga distributor sehingga RPK dapat menjual kembali kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Ditambahkan di tengah situasi pandemi COVID-19, Bulog juga tetap memastikan stok beras tersedia dengan stok yang berada di Bulog mencapai 875 ton. Dari Bulog sendiri untuk menggeliatkan ekonomi, terlebih selama COVID, kami sudah kerjasama dengan mitra-mitra kecil, pedagang-pedagang kecil, kios, yang kami namakan sahabat rumah pangan kita. Jumlah RPK di Belu sebanyak 278 RPK. Untuk itu mereka sendiri langsung mengorder produk-produk Bulog, dan dengan adanya RPK mungkin bisa membantu masyarakat sekitar RPK itu paling tidak dengan mendapatkan pangan yang harganya terjangkau. 278 RPK ini sudah tersebar di seluruh kelurahan dan desa. Stok Bulog yang dikuasai saat ini yaitu 875 ton, sementara proses bongkar ada 1.300 ton. Terkait dengan hal tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai mengakui keberadaan sahabat rumah pangan kita RPK yang diprogramkan Bulog sangat baik. Selain membantu stabilitas ekonomi, juga ketersediaan pangan di masyarakat. Karenanya diharapkan RPK harus diarahkan hingga ke tingkat dusun. RPK kalau boleh di setiap desa, bahkan kalau boleh RPK itu masuk sampai dusun sehingga terjadi stabilitas harga. Ya, ini sangat baik. Terima kasih untuk program Bulog yang sangat baik, sehingga kita harga beras, terutama beras, gula harga eceran tertinggi berapa? 12.500 ya. Di toko masih jual 18.000. Dengan kalau di desa bisa jual 12.500, ini sangat luar biasa, sangat membantu. Jadi Pak Camat bisa sampaikan lurah, bisa sampaikan ke desa, kalau boleh di RPK itu masuk sampai dusun. Rumah Pangan Kita RPK merupakan mitra Perum Bulog untuk penjualan pangan pokok dengan harga terjangkau yang dapat diikuti seluruh masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah spesimen di Laboratorium Biomolekuler RSUD Profesor Weset Johannes Kupang dan Rumah Sakit TC Healer Semongmele pada 6 Juli 2020 semuanya dinyatakan negatif. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari Alo Tani. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Dominikus Minggumere dalam keterangan pers di ruang kerjanya Senin 6 Juli 2020 melaporkan hasil pemeriksaan 22 spesimen
di Laboratorium Biomolekuler RSUD Profesor W.C. Johannes Kupang dan 7 sampel di Rumah Sakit TC Hilers Momere pada 6 Juli 2020 semuanya dinyatakan negatif. Menurut Dr. Domi Mere, khusus di Rumah Sakit TC Hilers Momere, pemeriksaan menggunakan alat tes cepat molekuler. Oleh karena itu, pasien positif COVID-19 di NTT hingga tanggal 6 Juli 2020 sebanyak 121 orang. Dari 121 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, 92 orang sudah sembuh, masih tersisa 28 orang yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Nusa Tenggara Timur dan 1 telah meninggal dunia. Dinas Kesehatan Provinsi NTT juga mencatat jumlah pasien positif COVID-19 yang terkonfirmasi sembuh terus bertambah, bahkan ada kabupaten yang kembali ke zona hijau. Rincian per kabupaten kota tanggal 6 Juli 2020, Kota Kupang dari 36 pasien terkonfirmasi positif, ada 32 yang sudah sembuh, tinggal 3 saat ini, meninggal 1 orang. Kemudian dari TPS semuanya sudah sembuh, Rotendao 2 sudah sembuh, ND 12-nya sudah sembuh, Sika dari 27, 21 sudah sembuh, tinggal 6. Flores Timur dari 3 yang terkonfirmasi positif, 2 sudah sembuh, tinggal 1 yang masih dirawat. Manggarai sudah sembuh, kemudian Nagegeo dari 3, 1 sudah sembuh, saat ini tinggal 2. Kemudian Manggarai Barat dari 16, 9 sudah sembuh, tinggal 7. Kemudian Sumba Timur dari 12 yang positif, 9 sudah sembuh, tinggal 3. Kemudian Sumba Barat Daya masih ada 1 pasien yang terkonfirmasi positif. Kemudian Sumba Barat ada 4 pasien yang masih terkonfirmasi positif yang sedang dirawat. Untuk Sumba Barat Daya dan Sumba Barat itu dari klaster pekerja migran Indonesia. Dr. Domi Mere juga menuturkan bahwa walaupun saat ini secara nasional sudah memasuki masa tatanan hidup baru, akan tetapi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan pemantauan baik di Bandara El Tari Kupang maupun di pelabuhan-pelabuhan laut serta pemantauan di jalan darat dari Kota Kupang hingga Kabupaten Belu dan Melaka sesuai pantauan RRI. Dr. Domi Mere juga sangat berharap masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayah Nusa Tenggara Timur. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Dengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.